Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kembali kita melanjutkan setelah kehidupan di dunia ini. Pembahasan tadi disampaikan kepada kita dan saat ini sedang dibawa merasakan hal yang sama. Cuma masalahnya, pintu langit itu dibuka untuk kita atau tidak? Karena tak semua orang dibukakan pintu langit oleh Allah, oleh malaikat-malaikat yang menjaga. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tak dibukakan bagi orang itu pintu-pintu langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta masuk ke lubang peniti. Apa maknanya? Tak akan dibukakan. Maka saat ini kita doakan almarhum yang telah mendahului kita. Allahumma bersama liruhi Ilyan. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langitmu untuk menerima roh Bapa Ilyan. Maka dengan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah terima, Allah dengar, sehingga diterima pula. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri pemakaman seorang warga di mana kuburnya agak berair, becek, sehingga terpaksalah kubur ini ditimbun sedikit dengan pasir supaya tidak terlalu basah. Kemudian setelah ditimbun, maka jenazah ini pun diturunkan dan diletakkan di tanah. Lalu orang yang di atas menyahut ke bawah, cepat bukakan bagian mukanya dan tempelkan mukanya itu ke tanah. Padahal tanah itu tanah yang basah, Bapak Ibu, tanah berlumpur. Maka perintah yang di atas tadi mesti dilakukan atau tidak? Ya. Akhirnya orang ini pun tetap ditempelkan wajahnya ke tanah yang lembek, yang berlumpur tadi. Maka saat itu ahli keluarganya menangis, sedih. Kenapa mereka bersedih? Tentu saja mereka bersedih karena orang yang dicintai selama ini bersama mereka di tempat yang bagus, di kasur yang empuk, di ruangan yang nyaman, ternyata di hadapan matanya orang yang sama mesti berada di dasar tanah. Jadi saat itu saya berpikir, Bapak Ibu, inilah nanti tempat saya. Inilah nanti yang akan saya lalui. Disitulah nanti jasad saya itu akan diletakkan oleh orang yang hidup. Mereka tak mau berlama-lama dengan kita. Tak akan berhari-hari dengan kita. Mau tak mau kita akan dimasukkan ke liang lahat dan kita akan ditimbun lalu ditinggal. Sulit nampaknya memang. Lalu kemudian tak cukup sampai di situ. Ada peti. Awalnya saya kira peti itu
tempat diletakkannya jenazah. Karena biasanya kalau kubur itu tanahnya itu agak basah, berair, peti letak di bawah, baru dimasukkan jenazah. Ternyata tidak. Supaya keluar, supaya panas cukup, telungkupkanlah, lalu kemudian diturunkan sampai, lalu kemudian kita banyak, itulah yang diharapkan. Maka Rasulullah pernah bersabda, al-mayyitu fil qabri, orang itu apabila sudah masuk ke alam kubur, illa kal gharikil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Kita kalau sudah meninggal, dimasukkan ke tanah, dimasukkan ke kuburan, seperti orang tenggelam yang meminta tolong, tak bisa berenang. Apa yang dilakukan oleh orang yang tenggelam? Pasti dia yantaziru da'watan talhikuhu min abin. Doa siapa yang ditunggu oleh si mayit tadi? Doa lama. Yang meninggal anak. Maka yang barusan saja jatuh ya, berarti nanti yang diharapkan doa anak. Kalau anak yang meninggal, min abin berarti doa ayah. Au umin, umin apa artinya? Ibu, berarti dari mak dia. Yang ketiga, au ibnin atau anak. Berarti kalau doa anak yang diharapkan, yang meninggal adalah ayah ibunya. Siapa tadi yang meninggal? Pak Haji Ilian. Jadi apa yang diharapkan oleh beliau saat ini? Doa dari anaknya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ausodikin, doa yang bertakziah ke rumah dia. Sodik itu artinya kawan bapak ibu. Bapak ibu punya kawan, meninggallah kawan bapak ibu ini. Meninggal kawan kita, masuk alam kubur. Perumpamaannya seperti orang tenggelam yang tak bisa berbuat apa-apa. Yang diharapkan doa dari empat, dari ayah. Ayah dah meninggal pula, karena umur sudah 60 meninggal. Ayah tentu lebih dulu meninggal. Ibu sudah meninggal juga. Anak masih ada. Anak, doa anak inilah yang diharapkan. Dengan syarat anak ini kalaupun mendoakan orang tuanya. Kalau tidak macam mana? Padahal perjalanan itu panjang bapak ibu, panjang sekali. Sampai kapan pak? Sampai kapan kita di alam kubur? Sehari, seminggu, sebulan, setahun, satu abad, satu windu, satu abad. Kiamat, bayangkan. Kiamat. Dari kiamat itu 1 miliar tahun lagi. Selama itulah orang yang meninggal hari ini akan menanti datangnya hari kiamat. Dalam satu riwayat diceritakan, kalau yang meninggal itu orang-orang baik-baik, maka dia ingin mengabarkan kepada ahli keluarganya bahwasanya apa yang telah mereka balasan, mereka ingin tapi tak bisa karena sudah berpindah alam. Tapi kalau orang yang tak cukup bekal, tak cukup bekal untuk perjalanan, maka mereka terus sentiasa minta kepada Allah, Rabbana absar
wa sami'na ya Tuhan kami sudah melihat pedihnya azabmu, wa sami'na, kami sudah mendengar sakitnya siksaanmu, farji'na, kembalikan kami ke dunia, hidupkan kami lagi, kami ingin hidup lagi, na'mal solihah, untuk dapat beramal. Inna muqinun, kami nanti akan yakin ya Allah, kami baru percaya ya Allah. Oh, tak ada, habis sudah kesempatannya. Ibu, dari anak, dan dari kawan. Itulah gunanya kenapa kita takziah. Takziah kita, makanya pas takziah itu kan kita bacakan doa pertama, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khususkan kepada Nabi Muhammad dan para nabi, keluarganya, ahlul baitnya, wali kafatil anbiya wal mursalin, dan guru-guru kita, wali masayikhina, guru-guru kita, wa muallimina. Yang disebut tu guru Bapak Ibu, bukan pejabat yang disebut ternyata. Tak ada, kita dengar. Cobalah dimanapun kita baca surah Yasin, kalau mau berdoa pasti guru kita sebut. Ternyata titel status sosial itu hilang saat itu, kecuali kepada guru. Maka kalau kita berbicara amal yang paling hebat itu adalah amalan seorang guru. Kan ada 3, kalau orang itu meninggal, in qata'a amalu, terputus amalnya, sedekah jariah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kalau 2 abad habis sampai anak itu meninggal. Tapi kalau ilmu yang diajarkan temurun. Makanya guru itu dalam pengajian hebat adalah profesi guru. Tak ada duanya. Tapi sayangnya guru 500 cuman honor. Kelas 7 ngajar dia di satu tempat 500.000 sebulan, berhenti mengajar. Akhirnya apa kerjanya? Jual ayam potong. Jual ayam potong 300.000 sehari untungnya. Kalilah 30 hari 9 juta dapat. Mengajar honor 500.000. Itu pun 2 bulan baru terima. Padahal profesi guru itu profesi yang paling mulia, tetapi di mata manusia tak begitu dihargai. Di sinilah penurunan moral perhatian kepada para muallim. Kalau di zaman Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, Imam Ghazali itu nulis buku namanya Ihya Ulumuddin. Saat itu siapapun ulama yang nulis buku, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Bani Abbas, doa suami kawan, istri itu kawan itu bukan? Ya kawan, kawan hidup, sehidup semati itu kawan. Maka 4 inilah yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Nah, setiap orang meninggal mengalami hal yang sama. Di pembahasan kita terakhir masih berkaitan tentang ini, ketika roh tadi biasa kan masuk tanah kubur, Bapak Ibu tengok, maka sekali-kali kita tengok bagaimana jenazah itu diletakkan di lahan, kemudian disempitkan, didorong, dipadatkan, kemudian timbul sedikit kami hayat ini Bapak Ibu. Dia resap di seberang dalam, luar biasa menggugah hati. Dibawa dari kita. Ini nanti yang diberlakukan oleh anak. Siapa kawanku saat itu nanti? Maka roh tadi yang dibawa oleh malaikat, diceritakan dalam riwayat, apa kata dia? Man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Disebutlah nama Bapak Ibu, Fulan bin Fulan. Oh iya, nama itu
Nama itu ada di catatan kami. Kapan nama kita itu malaikat? Di waktu pagi. Malaikat itu membawa, ini sedang nyekek botol dia. Kalau saat dia sedang, kalau saat ini dia sedang mengaji, membaca Al-Quran, menolong orang, maka nama itu dilaporkan oleh malaikat. Fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar yajtabi'una fi salatil asri wa salatil fajri. Malaikat itu berdesak-desakan melihat kalian, dan mereka bergantian menjaga pagi dan petang, dan mereka bertemu di dua waktu, pagi dan asar. Pagi dan, Bapak Ibu ada yang puasa hari ini, tercatatlah nama Bapak. Hambaku yang satu itu sedang puasa, maka marhaban bikum, selamat datang, selamat datang. Ala malain qala hadza ma. Siapa ini? Siapa orangnya? Kemudian dijawab oleh malaikat tadi, Fulan bin Fulan, bapak itu, anak bapak itu. Maka siapa yang meninggal tadi? Sebutkanlah Pak. Bapak ini anak bapak. Bi ahsani asma'ihi, dengan nama yang paling baik sekali. Yusammunahu biha fid dunya, yang mana nama itu dipanggil-panggil ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga kita akan sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fasayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'i taliha. Kemudian mereka pun berombong-rombong, beramai-ramai untuk menggiring roh yang baik tadi. Inilah Bapak Ibu, inilah disebut dengan perjalanan hidup manusia setelah mereka meninggalkan dunia ini. Maka saat saya membahas ini, karena seringnya membahas ini, saya selalu terpikir bagaimana saya nanti. Karena hidup saya ini tak selesai di dunia ini saja. Ada lagi kehidupan yang panjang, yang Allah sifatkan di Al-Quran, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau diambil nanti roh saya ini dalam keadaan berbuat dosa, macam mana? Kalau diambil roh saya ini dalam keadaan berbuat maksiat, itu macam mana? Kalau orang sudah tidak ada takut dalam dirinya, dengan mudah saja dia berbuat dosa, itu perlu diwaspadai itu Bapak Ibu. Ada yang salah dengan orang itu. Kalau di dunia ini semuanya dia minta kepada Allah. Nafas Allah beri, rezeki Allah beri, kebahagiaan Allah yang beri, anak Allah yang beri, rezekinya semuanya Allah beri. Tapi ketika Allah minta untuk mengerjakan perintahnya, dilakukan. Orang seperti itu berarti orang ini bermasalah. Kalau kita di suatu instansi dibuat aturan, masuk jam 7, datang jam 8, dia minta gaji juga lebih. Kira-kira apa kata atasannya? Kamu ini tak tahu diri. Datang jam 10, jam 12 dah pulang dia. Kerjanya mengadu. Orang tersebut istimewa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil memperlakukan kita kalau kita tidak mengikuti aturan dia. Karena manusia ini kan berharap surga Firdaus, berharap ini, berharap itu.
tapi ketika Allah perintahkan untuk berbuat baik, jauh sekali. Maka orang-orang yang bi asma'i thayyib, dengan nama-nama yang baik tadi, dibawa oleh malaikat hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a, sampai langit ketujuh. Fayaqulullah, Allah azza wa jalla berfirman. Nanti tengok dalam ayat yang lain, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Lari daripadanya bermakna orang kalau sudah diajak mati tak mau dah Pak. Malas dia diajak bicara mati. Lari itu maknanya, lari. Fa innahu mulaqikum, bagaimanapun kamu bicarakan tentang kematian itu pun atau tidak, yang namanya mati itu pasti mendatangimu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, setelah itu kamu akan dibawa menuju Tuhanmu. Ini dia maksudnya ini. Dipertemukan kita dengan Tuhan kita. Maka kita sebut tadi telah berpulang ke rahmatullah. Kan begitu bahasa kita. Bapak, ibu itu telah berpulang ke rahmatullah. Apa makna berpulang ke rahmatullah? Ya kita akan pulang, kita akan kembali. Karena dulu Allah yang berikan roh ini, Allah ambil kembali. Ini roh dipergunakan sebagai mestinya atau tidak? Digunakan untuk berbuat baik atau tidak? Dititipkan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku titipkan roh itu untukmu. Jadilah kita manusia. Nanti akan diambil lagi. Ada orang punya barang, saya titip barang saya ini ya Pak, silakan Bapak pakai selama setahun, nanti saya ambil lagi. Diserahkan dalam keadaan utuh, bagus, tak ada rusak sama sekali. Setahun kemudian, ini sudah penyok, itu sudah pecah, ini catnya kelupas. Kita selaku pemilik marah nak kita? Oh, bukan main lagi. Saya akan suruh jaga barang saya ini. Kenapa kau tak jaga? Bannya sudah copot, bempernya sudah pecah, setirnya tak kemana. Allah titipkan. Maka kata Allah, fayaqul summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kamu akan dipulangkan ke rahmatullah, bertemu dengan yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Summa yunabbiukum, kemudian setelah itu untuk ditanyai ulang, bima kuntum ta'malun, apa yang kamu sudah buat. Itu ditanya apa? Maka dalam hadis ini Rasulullah katakan, fayaqulullah azza wa jalla, jazakallahu khair. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah berfirman, apa kata Allah? Uktubu, tulis, silakan tulis, wahai malaikat, tulis. Kitab abadi, kitab hambaku ini, fi illiyin, di illiyin. Innal abrara lafi illiyin, orang yang baik itu diletakkan oleh Allah di illiyin. Illiyin maknanya Bapak Ibu tempat yang tinggi, dari kata ala. Tinggi itu maksudnya bukan tempatnya tinggi, tapi kemuliaan. Karena kalau di dunia ini kita sebut pejabat tinggi, apakah dia tinggi atau pendek? Bisa dia pendek orangnya, tapi kenapa ditinggikan selangkah? Karena dimuliakan. Tak sama dengan orang biasa. Maka orang yang baik-baik tadi, at-thayyibin, orang yang baik tadi di illiyin. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi untuk dilakukan investigasi selanjutnya. Itu bahasanya bahasa keren Mbak. Malaikat tu investigasi dia, ditanya ya. Fa inni minha khalaqtuhum, aku ciptakan mereka dulu dari tanah. Wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur
sekali lagi. Makanya ketika orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang tak beramal itu saat bangkit dari kubur mereka, apa ucapannya? Apa ucapan mereka? Qalu ya hasratana. Surat apa itu? Merugi kami. Mamba'asana mim marqadina haza. Siapa pula yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami ini? Mereka dah enak beristirahat. Tiba-tiba tiupan sangkakala kedua, fahum qiyamu yanzurun. Tiba-tiba mereka itu bangkit. Maka digambarkan oleh para ulama, bangkitnya manusia itu nanti seperti cendawan menuju alam yang terakhir, alam akhirat. Ini alam kelima namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Ini nanti kita bahas. Dibalikkanlah ruh itu ke dalam jasadnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab di alam barzah. Tanya jawab itu Bapak Ibu tak sesimpel yang kita pikirkan. Siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, apa kitab engkau, apa agama engkau. Kitab itu banyak nih tanya. Apa kitabmu? Kitab saya Al-Quran. Kamu baca atau enggak? Jangan punya kitab tak dibaca. Kitab dia punya tapi tak baca. Murid kita tak punya murid. Ini buku pelajaran. Ada buku pelajarannya? Ada apa? Tadi malam dibaca enggak? Enggak, Pak. Kira-kira guru itu marah enggak Bapak Ibu? Guru itu suruh baca. Ini nanti bawa pulang, kalian pelajari sampai di rumah ya. Tak paham tanya orang tua, tak paham tanya kawan. Siap Pak. Nanti sampai di rumah kami akan baca. Besok sampai di sekolah tak dibaca sama anak ini. Jangan sampai pula tertinggal. Mana bukunya? Tertinggal Pak katanya. Itu marah itu. Guru saja marah Bapak Ibu. Ini Ustaz ini guru ngaji. Tertinggal Al-Qur'annya. Macam mana Ustaz? Mana Qur'annya? Tinggal di rumah Pak. Tuh merah mukanya tuh. Kita mau mengaji itu tidak nih. Kata Allah nanti, kamu punya kitab kan? Punya ya Allah. Tapi mana kamu baca atau tidak? Ada sedikit ya Allah. Jadilah. Ambo itulah. Tak pandai ambo mengaji itu. Banyak orang Bapak Ibu sampai umur 65 tahun tak pandai solat, tak pandai mengaji. Percaya enggak? Jumpa saya Pak. Yang bercerita ke saya ada juga, dia tentara dia. Tentara ini dakwahnya dulu mantan tentara. Dia dakwahnya itu di luar, bukan seperti saya. Balik kampung saya Ustaz. Balik kampung itu datang orang bapak-bapak seusia saya katanya. Minta dia diajarkan bacaan solat. Minta carikan buku sederhana untuk bacaan solat. Dan pikiran saya kalau dia minta diajarkan berarti tak pandai dia solat. Ada bapak solat. Dia minta diajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi bagaimana pertanyaan itu bisa jalan nantinya? Semengajar saya Bapak Ibu, orang tua-tua, umurnya rata-rata 60, 61 sampai 75. Sudah tak punya gigi lagi masing-masing. Sudah pada permisi giginya tuh banyak pakai gigi palsu. Dia nyebut huruf ro itu dah payah dia Ustaz. A, ba, ta, abata, alif, ba, ta. Tapi masih ada keinginan alhamdulillah. Yang parah adalah orang yang sudahlah tak pandai, tak ada pula keinginan sama sekali. Maka Bapak Ibu jangan segan, jangan malu untuk belajar meskipun sudah di usia kita banyak. Datang satu keluarga itu mengaji Pak. Itu tak tahu Al-Quran.
Sekarang tak menutup kemungkinan itu. Maka ketika nanti roh itu dimasukkan lagi ke jasad dan diajukan pertanyaan oleh Munkar Nakir, pertanyaan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan selama ini. Siapa Nabi engkau? Apa agama engkau? Habis itu. Oleh karena itu, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat mengumpulkan amal-amal ibadah yang kita lakukan saat ini. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya silakan. Silakan Ustaz. Baik. 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 Betul. Baik. Baik. Apakah doa yang dibaca oleh imam secara bersama itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat sampai maksudnya orang tua yang apa yang tadi orang yang sholat di atas doa baik. Ustadz ini bercerita, saya sering melihat banyak orang habis sholat langsung keluar, tak ada berdoa. Dianggapnya sholat itu adalah doa. Sholat itu memang secara bahasa artinya doa, dan di dalam itu ada doa. Tapi doa orang tua tak ada. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika di terakhir innaka jangan dibuka langsung dengan salam. Orang innaka warahmatullah, jangan, tambah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. 4 yang kita minta. Kapan lagi doa di dalam solat? Ketika sujud. Apa doa kita? Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnul khatimah. Itu terserah doanya apa. Tapi palingan takkan banyak doa kita, karena kita mau cepat menyelesaikan solat. Pada umumnya kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, habis itu bangkit. Lalu kapan dia berdoa? Itulah yang kita sedihkan. Jarang berdoa setelah solat. Habis solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar. Padahal mungkin itulah kesempatan dia berdoa. Oh, mungkin berdoa di luar dia, Ustaz. Bisa jadi. Tapi cobalah kita sajalah Bapak Ibu. Kalau sudah sampai luar masjid kita, masih ingat tak kita untuk berdoa? Doa keluar masjidnya enggak ingat nanti? Coba tes. Doa masuk masjid ingat tak? Berapa persen yang ingat? Kalau sudah sampai di luar itu, pasti sudah banyak yang kita pikirkan. Kalau sudah buka HP kita, ini contoh nih Pak, saya sendiri terkadang begitu, buka HP maunya cuma 5 menit, akhirnya berapa menit? 50 menit di scroll lah itu Facebook tuh. Betul tuh salah? Tak ingat lagi. Maka seharusnya habis sholat itulah waktu kita yang paling pas untuk berdoa. Nabi juga berdoa habis sholat. Yang diperdebatkan ulama adalah doa bersama atau sendiri. Itu fikih masuknya itu. Tapi kalau berdoa, Nabi berdoa. Makanya ada zikir setelah sholat. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma anta salam wa minka salam. Itu maksud dari Nabi. Yang menjadi perdebatan secara fikih adalah boleh nak berdoa bersama atau tidak.
Saya tak masuk ke sana, itu fikih. Maka seharusnya setelah selesai solat itu berdiam agak sejenak, mungkin 5 menit, habis itu berdoa. Mungkin kita perlu husnuzon saja. Itu aja mungkin. Bisa jadi nanti dia di rumah dia berdoa. Bisa jadi nanti pas naik mobil dia berdoa. Bisa jadi pas transaksi jual beli dia berdoa. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ketika imam berdoa, kata imam, Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Apakah setiap yang hadir situ mendapatkan pahala dari doa itu? Setiap yang mengaminkan iya. Lah bapak tadi dia keluar, macam mana dia dapat? Tak ikut dia bersama dia. Ada enggak doa dalilnya untuk doa bersama itu yang menunjukkan kami itu? Tengok di Al-Quran, Rabbana ighfir lana. Nah itu untuk kami itu bapak ibu. Kalau sendiri, Rabbighfirli wali walidayya, itu sendiri. Ya Allah ampunkanlah saya, kedua orang tua saya, kama rabbayani, sebagaimana dia mendidikku di waktu kecil. Kalau meramai-ramai, rahmatilah dia, rabbayana, sebagaimana mereka. Allah makhtim lana. Karena untuk bersama-sama itu ada redaksinya di Al-Quran. Nanti kalau imam mesti dia membaca nah. Nah, sampaikah doa itu kepada mereka? Ini dah berkali-kali saya sampaikan, doa orang berhijabnya cuma satu. Kalau orang itu syirik, menghijabnya. Sama pintu langit itu tertutup ketika wa may yushrik. Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya ayatnya. Ini. Wa may yushrik billah, siapa yang syirik dengan Allah faka'annama khara minas sama, seakan-akan orang fatakhtafuhu at-tayru, dan sahih di tempat yang jauh. Ini kiasan bahwasanya doa orang itu selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, ada orang tak percaya saat doa kami sampai atau tidak. Kan itu masalahnya. Ya, katakan kepada orang yang tak percaya itu, kalau doa itu tak sampai, coba Bapak pergi dulu, nanti kami doakan. Itu lagi obatnya, Pak. Karena memang tak ada bukti doa kita itu sampai atau tidak. Tak ada buktinya. Jangankan doa kita, amal kita ini ada nggak buktinya diterima atau tidak? Siapa bisa buktikan? Salat saya itu pasti diterima, Ustaz. Coba tengokkan buktinya. Zikir saya itu pasti terima, Ustaz. Tahajud saya itu pasti terima, atau belum tentu. Jadi untuk apa kita beribadah? Allah perintahkan kita ibadah dan kita ikuti perintah itu. Kan itu. Maka kita berharap, ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana, kan itu. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah di salat kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana, puasa kami, wa ruku'ana, sujud rukuk kami, wa sujudana, sujud kami, wa tadarru'ana, wa du'a'ana, doa-doa kami, wa sadaqatina, sedekah-sedekah kami, wa azkarona, dan zikir-zikir kami, wa ta'abbudana, dan semua ibadah-ibadah yang kami lakukan. Memang kita meminta saja Bapak Ibu. Yang Allah pinta kepada kita, kalian beribadah, minta kepadaku sepenuhnya. Jelas, Ustaz? Ada yang tertinggal? Nah, berapa persen sampainya? Itu tak tahu saya kali itu. 5%, 10%. Karena persen-persen itu hitung-hitungan manusia. Nah, yang paling baik di mana doa yang apa, Ustaz? Yang paling baik doa sendiri. Kenapa sendiri? Sesuai yang diharapkan oleh hati kita. Imam kan lain masalah hidupnya. Kita lain lagi. Imam lagi susah nih keuangan.
Allahumma sahil umurana wa umuru arzaqana, kata dia. Sementara jemaah kita ada yang sudah lapang hidupnya, tak itu dimintakan lagi. Yang dimintanya Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khotimah. Yang dimintanya, ya Allah berilah kami kesehatan ketika kami akan berangkat haji. Itu karena setelah lagi dia berangkat haji. Sementara imam itu mikirkan biaya anak sekolah. Kan beda. Jadi setelah imam itu berdoa, kalau bisa kita berdoa lagi. Jadi ada nasihat dari para ulama, Bapak Ibu, jangan pernah bosan berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Ada satu buku judulnya Doa'u husnul mu'min. Doa adalah benteng bagi orang beriman. Jadi kalau ada orang iri dengan kita, dengan keluarga kita, ingin merusak hubungan keluarga kita, yang dapat kita lakukan je doa itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin. Baik. Baik, baik. Rabbana innana, sungguhnya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar munadiyan yunadil iman, memanggil kepada keimanan. An aminu, berimanlah kepada Tuhan kalian, bi rabbikum fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan tutuplah sayyiat. Baik, apa maksudnya? Wafatkanlah kami seperti engkau wafatkan orang-orang yang baik. Kalau bersama itu berarti sama-sama mati, Pak. Kan itu. Kalau sama-sama mati, kalau dia dulu mati, kita kan belum tentu. Jadi watawaffana ma'al abror, wafatkanlah kami seperti diwafatkan orang-orang yang mendahului kami dalam kebaikan. Karena mati kan dua saja. Husnul khotimah al-abror, wasu'ul khotimah, dan penutupan yang buruk. Baik, insyaallah yang satu lagi, karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah akan kita jawab di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian kita tentang perjalanan hidup manusia setelah kehidupan di dunia ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.